Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ibeng Bae, sebuah channel yang mengajarkan tentang dasar-dasar matematika agar kalian bisa lanjut ke next level matematika selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memposting tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke, pertama yang akan kita pelajari adalah definisinya. Definisi nilai mutlak. Tentunya kalian sering mendengar bahkan memperhatikan bagaimana pada kegiatan pramuka ada seseorang yang harus maju 3 langkah, ada mundur 3 langkah. Nah, di sini sudah saya buatkan garis bilangan. Dari titik 0, di sini ada garis menuju angka 3. Di sini ada tulisannya dibaca nilai mutlak 3 sama dengan berapa? Dan di sini dari titik 0 menuju min 3 ada tulisannya juga nilai mutlak min 3 nilainya berapa. Kalau dilihat dari 0, awalannya adalah 0 menuju ke 3, maka perpindahannya adalah 3. Maka di sini saya ditulis 3. Kalau dari 0 menuju min 3, maka perpindahannya juga 3, bukan min 3. Jadi nilai mutlak 3 nilainya adalah 3, nilai mutlak min 3 nilainya juga 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa besar suatu jarak perpindahan dari titik awal itu nilai mutlak. Besar suatu jarak perpindahan dari titik awal, meskipun pindahnya ke positif atau ke negatif. Secara matematis nilai mutlak adalah setiap bilangan real X yang selalu bernilai positif dan dituliskan dengan simbol seperti ini, simbolnya. Ini simbolnya. Dan didefinisikan, perhatikan di sini. Nilai mutlak X itu bisa bernilai positif X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan bisa bernilai negatif X jika nilainya X kurang dari 0. Ingat yang bagian atas lebih dari sama dengan, yang bawah kurang dari. Tahu definisi nilai mutlak tadi adalah setiap bilangan real X yang selalu bernilai positif. Meskipun nilainya negatif jadi selalu positif. Maka selesaikan nilai mutlak berikut berdasarkan definisi di atas, berdasarkan definisi tadi. Maka nilai dari nilai mutlak X dikurang 2 adalah nilai dari 2X dikurang 3 adalah, oke, kita akan coba bahas menentukan batas X untuk yang soal A. Soal A tadi adalah nilai mutlak X dikurang 2. Jadi kita akan menentukan batasnya terlebih dahulu dengan cara X dikurang 2 itu harus sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Jadi 2 ini dijadikan sebagai batasnya. Kemudian kita bisa tuliskan nilai mutlak X dikurang 2 itu definisinya menjadi X dikurang 2 jika X lebih besar sama dengan 2 dan yang di bawah negatif X min 2 jika X kurang dari 2. Mudah kan? Kemudian lanjut ke yang B. Kalau yang B, nilai mutlak 2X dikurang 3, kita lanjut ke cari batasnya. 2X dikurang 3 sama dengan 0, kemudian 2X sama dengan 3 dan X sama dengan 3/2. Ini dijadikan sebagai batasnya, sehingga bisa dituliskan nilai mutlak 2X dikurang 3 itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 2X dikurang 3 positif itu jika X-nya lebih besar sama dengan 3/2, dan negatif 2X dikurang 3 jika X-nya kurang dari 3/2. Oke, setelah bisa menentukan batasnya, baru kita masuk ke menyelesaikan soal nilai mutlak. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7. Nomor 2, nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan min 2. Dan yang nomor 3, nilai mutlak X dikurang 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5.
Tentunya dengan tetap memperhatikan definisi nilai mutlaknya bagaimana. Baik, kita selesaikan yang nomor 1 terlebih dahulu. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan batasnya terlebih dahulu. Ingat, menentukan batasnya 2x dikurang 1 selalu sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Jadi batasnya adalah 1/2. Kita tuliskan definisinya terlebih dahulu. 2x dikurang 1 nilai mutlak itu berarti punya dua kemungkinan. Yang pertama, 2x dikurang 1 untuk x lebih besar sama dengan setengah dari setengah ini tadi. Yang di bawah negatif 2x dikurang 1 untuk x kurang dari setengah. Kemudian kita tuliskan dalam garis bilangan. Di sini 0, 1, 2, di sini min 1, di sini min 2. Letaknya setengah ada di sini. Ada di sini setengah. Yang atas tuh x lebih besar sama dengan setengah, berarti dia ke kanan. Sedangkan yang bawah x kurang dari setengah itu ke kiri. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita tentukan nanti untuk poin yang pertama, ini adalah syaratnya. Yang kedua, ini syaratnya, masuk domainnya apa tidak. Jadi kita selesaikan. Untuk yang A itu yang kita kerjakan bagian atas. Yang bagian atas itu adalah yang positif. Jadi 2x dikurang 1 itu sama dengan 7. Sehingga kita kerjakan 2x sama dengan 7 ditambah 1. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2. X sama dengan 4. Perhatikan, untuk bagian pertama tadi, yang ini, itu nilainya adalah 4 tadi. Apakah 4 yang pertama x lebih dari setengah kan ke sini arahnya? 4 itu ada di mana? 4 itu ada di 3 dan di sini ada 4. Apakah 4 itu dilalui oleh garis ini? Iya, kalau dilalui berarti memenuhi. Bagaimana untuk yang B? Yang B yang kita kerjakan adalah yang ini, yang min depannya. Berarti min 2x dikurang 1 sama dengan 7. Kita kalikan negatifnya ke dalam kurung. Sehingga menjadi min 2x ditambah 1. Ini min dikali min plus ya di sini. Sama dengan 7. Sehingga min 2x sama dengan 7 dikurangi 1. Min 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi min 2. X sama dengan min 3. Sekarang kita cek. Yang kedua tadi itu X kurang dari setengah. Di sini nilainya min 3. Kita cek. Yang kedua tadi kan ini arahnya ke kiri. Ini kan min 1, min 2. Di sini min 3. Ini yang dimaksud. Apakah dilalui atau dilewati oleh garis ini? Iya, dilalui. Kalau dilalui berarti di sini memenuhi. Jadi X yang memenuhi adalah min 3 dan 4. Untuk soal yang kedua, di sini nilainya adalah nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan min 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Semua nilai mutlak itu nilainya adalah positif. Di sini nilai mutlak itu sama dengan min 2. Kira-kira menyalahi definisi atau tidak? Sejalan dengan definisi atau tidak? Harusnya di sini nilainya positif, tapi di sini negatif. Karena tadi kan ada negatif 3 nilainya 3, 3 juga 3. Jadi nilainya nilai mutlak itu selalu positif. Kalau di sini negatif, berarti di sini tidak ada yang memenuhi. Paham? Karena di sini negatif. Oke, soal yang ketiga ini soal yang kalau menurut saya paling rumit dibanding yang tadi. Karena di sini ada dua nilai mutlak, berarti ada dua batas di sini nantinya. Oke, perhatikan. Yang pertama kita cari batas X dikurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Yang kedua, 2X dikurang 8 sama dengan 0, maka di sini 2X sama dengan 8 dan X sama dengan 4. 8 bagi 2, 4. Jadi di sini ada, kalau kita buatkan dalam garis bilangan, di sini min 2, min 1, 0, 1, 2, tambah lagi 3, 4, 5. Di sini 3, yang di sini 4.
Untuk yang pertama 3-nya kita buatkan di sini coba. Nilai mutlak X dikurang 3 itu ada dua kemungkinan, X dikurang 3 untuk X lebih besar sama dengan 3 dan negatif X dikurang 3 untuk X dikurang dari 3. Jadi di sini ke kanan juga ke kiri. Sedangkan yang kedua definisinya 2x dikurang 8 itu 2x dikurang 8 x lebih besar sama dengan 4 tadi batasnya, yang bawah negatif 2x dikurang 8 x kurang dari 4. Jadi di sini yang 4 ini dua arah juga, ke kanan juga ke kiri. Jadi di sini kita menemukan 3 daerah. Daerah pertama adalah yang kurang dari 3. Yang ini saya coret nggak apa-apa. Daerah kedua adalah yang tengah. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, ini daerah ketiga. Oke, untuk daerah yang pertama itu X-nya kurang dari 3 dan X-nya kurang dari 4. Paham kan? Ini yang 3 kan ke kiri tadi, 4 juga kiri. Jadi di sini paling kurang sendiri. Jadi kalau kurang dari 3 kurang dari 4, yang mana yang diambil? Ini kurang dari 3, ini kurang dari 4. Jadi yang kita pakai adalah yang negatif semuanya, negatif negatif. Jadi kita tuliskan seperti yang soal. Negatif X dikurang 3 ditambah negatif 2x dikurang 8 sama dengan 5. Negatifnya kalikan dengannya dalam kurung menjadi negatif x plus 3, karena negatif kali negatif. Di sini plus kali min tetap min, jadi min 2x plus 8 sama dengan 5. Operasikan variabel yang sama, min 3x ditambah 11 sama dengan 5. Min 3x sama dengan 5 dikurang 11, jadi min 3x sama dengan 11 dikurangi 5 dapatnya adalah 6. X sama dengan negatif 6, maka negatif 6 dibagi negatif 3, X sama dengan 2. Perhatikan, apakah 2 di sini dilewati oleh kedua garis? Garis pertama kurang dari 3 ini, garis kedua kurang dari 4. Iya, jadi ini memenuhinya. Daerah yang kedua ini lebih dari 3 tapi kurang dari 4. Lebih dari 3 yang mana? Ini. Untuk langkah kedua saya pakai bulatan ya. Ini lebih dari 3 tapi masih kurang dari 4, jadi pakai yang ini. Jadi kita tetap pakai yang atas plus yang ini, yang X kurang dari 3, tapi yang bawah masih pakai yang min dalam kurung 2x dikurang 8. Kita selesaikan. X dikurang 3, ini alur yang kerjakannya tetap menggunakan soal. Jadi pertama X dikurang 3, yang kedua 2x dikurang 8, tetap ini alur yang dipakai. Jadi di sini X dikurang 3 ditambah min 2x dikurang 8 sama dengan 5. Jadi X dikurang 3 dikurang 2x ditambah 8 sama dengan 5. X dikurang 2x min X min 3 ditambah 8 plus 5 sama dengan 5. Jadi min X sama dengan 5 dikurangi 5. Min X sama dengan 0. X sama dengan 0. Perhatikan di sini 0 nilainya. Untuk yang tengah, apakah di sini nilainya 0 dilewati? Tidak dilewati. 0 itu letaknya ada di ujung sebelah sini. Jadi ini tidak memenuhi. Masih ada satu lagi daerah yang belum dikerjakan, yaitu daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga itu lebih dari 4 juga lebih dari 3 karena posisinya ada di sebelah sini. Kalau lebih dari 3 yang atas ini berarti ini kan lebih dari 3. Saya kasih yang ketiga, saya kasih bintang. Lebih dari 4 yang ini saya juga kasih bintang. Jadi kita tuliskan sesuai dengan alurnya. Kita pindah ke atas karena sudah tidak muat lagi. X dikurang 3, X dikurang 3 ya, yang lebih dari 3 ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 5.
Jadi X dikurang 3 ditambah 2X dikurang 8, kita keluarkan dari kurungnya. X ditambah 2X 3X min 3 dikurang 8 min 11 sama dengan 5. 3X sama dengan 5 ditambah 11. 3X sama dengan 5 tambah 11 itu adalah 16. Jadi X sama dengan 16 per 3. 16 per 3 itu kira-kira berapa? 16 per 3 itu kira-kira 5, maaf 5,333 sekian. Kita cek di garis bilangannya. 5,3 tuh letaknya ada di sini. 5,3 5 kan di sini, berarti 5,3 di sini. Apakah ini letaknya ada di daerah 3, dilalui X lebih dari 4 dan X lebih dari 3? Iya. Jadi ini memenuhi. Jadi X yang memenuhi adalah yang pertama tadi, yang dua, yang X yang pertama tadi 2 nilainya memenuhi, yang ini tidak memenuhi, jadi nggak usah ditulis. Kemudian satu lagi adalah yang 16,3, jadi nilainya adalah 2 dan 16 per 3. Agak panjang sih, tapi insya Allah bisa membantu memperjelas pemahaman kalian tentang persamaan nilai mutlak untuk nilai variabel, untuk satu variabel.